Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kami. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Fikih Jinayah dan Siasa akan membahas tema mengenai hudud dalam hukum Islam. Video ini akan membahas pengertian hudud, dasar hukumnya, jenis-jenis jarima hudud, dilanjutkan dengan sebuah dramatisasi cerita yang akan membantu kita memahami penerapannya secara lebih nyata, serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini. Yuk kita mulai! Secara bahasa, hudud berasal dari kata had, yaitu yang memiliki arti batasan atau ketentuan. Sedangkan secara istilah, hudud adalah sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalam Al-Quran dan hadis, atas suatu jenis tindak pidana tertentu, sebagai hak Allah yang wajib dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan jarima lain seperti qisas atau takzir, hukuman hudud itu sifatnya sudah baku dan tidak dapat diubah, baik oleh hakim, korban, maupun penguasa. Ini menunjukkan bahwasanya hudud merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan, agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Adapun dasar hukum hudud di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabah nakalam minallah Wallahu azizun hakim, yang mana artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atau perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan, terutama dalam menjelaskan tata cara dan syarat pelaksanaan hukuman. Para ulama dari berbagai mazhab kemudian merumuskan ketentuan teknisnya berdasarkan ijtihad atas sumber-sumber tersebut. Secara umum, ulama mengkelompokkan jarima hudud ke dalam 7 jenis. Yang pertama, zina. Kedua, khozab atau menuduh zina tanpa bukti. Ketiga, syurbul khamar atau meminum minuman keras. Keempat, pencurian atau syarikoh. Lalu yang kelima ada hirabah atau perampokan. Keenam ada bukhot atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Dan yang ketujuh yaitu ridho atau keluar dari Islam. Setiap jenis jarimah ini memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat. Khusus untuk pencurian atau sarikoh yang akan kita bahas lebih lanjut, hukumannya berupa potong tangan. Namun, penerapannya itu memiliki syarat yang sangat rinci. Untuk memahaminya, mari kita lihat sebuah ilustrasi cerita yang akan kami jabarkan. Bu, apa nak? Tadi tuh ada evakuasi. Nggak minta lagi Bu, nak jajan. Buat apa? Mau kemana? Kerja kelompok Bu. Ya udah 5.000 ya, Bu kasih ya. Cukup ya. Sampai pulang ya. Jangan makan sembarangan, oke? Ganti Bu ya. Ya. Apa sih Ibu nih ngasih duit 5.000? Kurang lah. Pak Iza, temenin aku ke WC yuk. Ayo. Bentar ya, Alfa. Bentar ya. Oke. Udah batas mana, Alfa? Sudah batas sini. Oh, berarti kita udah selesai ya? Iya. Iza, kita udah selesai. Ayo kita pulang. Pulang ya. Ya, bye Alfa. Ya, hati-hati ya. Bye. Jadilah tambahan duit jajan.
Ayo, jajan apa, Faiza? Bebas mau jajan apa? Aku lihat uang aku dulu ya. Kok uang aku berkurang, Faiza? Tinggal satu, kan ada dua. Gimana dong? Siapa yang ambil? Besok tadi ada aku sama Auka aja. Lagi di sana. Yaudah kita ke ruang BK aja yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenapa Resti? Ibu, saya mau ceritakan uang saya kehilangan 10.000. Hilang di mana? Hilang di meja taman, Bu. Tadi waktu di meja taman sama siapa aja kamu? Ada Faiza, Bu, ada Aufa. Tapi setelah itu aku dengan Faiza pergi ke WC, Bu. Jadi tinggal Aufa sendirian di meja itu, Bu. Dan tas aku ditaruh di meja, Bu. Baik, nanti Ibu ceritakan dulu sama Aufa ya. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Oh iya, mau kembali kunci perpus. Ibu ada nggak ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu izin pulangin kunci perpus. Oh, makasih ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Ini sekalian tolong panggilkan apa ke sini. Oh iya Bu. Ya. Terima kasih. Ya, Bu. Mereka ke perpus semuanya. Udah aku. Tunggu. Izin Bu, ini opanya Bu. Terima kasih ya. Oh iya Bu, sama-sama Bu. Keluar Bu ya. Ada apa Bu? Apa Ibu bukannya mau menunggu ya? Tadi Resti cerita kalau bukannya uangnya itu hilang. Apa Mina tidak kalian enggak Bu. Apa Mina tidak melihat? Iya Bu. Gak apa-apa, Allah jujur aja kan. Tapi apa tahu sesuatu. Guru itu disayang Allah loh. Maaf Bu, sebenarnya kemarin Aufa yang ambil uangnya. Kenapa? Karena uang yang dikasih Ibu Aufa kurang dan aku mau beli jajan. Lain kali kalau memang Aufa butuh uang, kenapa uang itu karena Ibu atau karena guru-guru yang lain? Atau kenapa nggak cara langsung ke mereka? Apa nggak tahu Bu kalau itu kelihatannya saya. Apa menyesal Ibu. Abis ini aku minta maaf ya, bicara jujur sama Resti. Kalau itu nggak boleh, dan itu termasuk perbuatan yang mencuri. Kalau aku ngambil uangnya, saya lagi diam-diam. Tidak Bu, dia bakal minta maaf ke Resti. Ustazah, tadi ada cerita misalnya si Resti tadi datang ke sini katanya uangnya udah hilang, dan tadi juga si Aufa sudah mengakui bahwasanya dia yang mengamati, dan Aufa juga sudah meminta maaf kepada Resti. Nah itu gimana itu masalahnya sudah belum selesai? Belum. Tadi sudah selesai dan Aufa juga sudah meminta kepada Resti. Oh ya udah kalau begitu nanti Ustazah seluruh panggil Aufa ke sini, nanti Ustazah nasihati Aufanya jangan diulangi lagi ya. Nak, Faiza, ya tolong panggil friend Aufa ya. Oke Bu. Aufa, kamu dipanggil. Duh, ada apa lagi ya? Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Ada apa ya Ustazah? Di sini Ustazah tuh ingin menasihati Aufa. Jadi Ustazah tadi tuh habis cerita-cerita sama Ibu Hani. Ibu Hani tuh menyampaikan kepada Ustazah bahwasannya kata Ibu Hani Aufa mengambil uang semua. Benar? Iya Ustazah benar. Gak apa-apa mungkin Aufa ada perhitungan lain yang namanya juga manusia ya. Jadi di sini Ustazah itu ingin mengasih tahu
menasihati Aufa biar nggak terulang lagi kejadian seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat dari sisi agama, dari sisi fikihnya terutama mengambil sesuatu milik orang lain itu tanpa izin, walaupun nilainya itu sedikit atau kecil. Jadi secara prinsip itu termasuk perbuatan salito atau pencurian. Berarti Aufa itu berbuat mencuri punyanya teman Aufa ya. Nah, jadi yang dalam fikih jinayah memiliki ancaman hudud, yaitu potong tangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 58. Saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Yang artinya tuh orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagaimana balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Allah Maha Perkasa dan potong tangan Ustazah, tapi kan nilainya kecil Ustazah. Tenang Aufa, jadi disinilah keindahan fikih jinayah. Para ulama itu menetapkan syarat yang sangat ketat sebelum hukum hudud bisa diterapkan. Salah satunya, barang yang diambil harus mencapai nisab atau batas nilai tertentu. Jika nilai di bawah nisab, seperti kasus Aufa, maka hukuman potong tangan itu tidak berlaku. Nah, selain itu, syarat lain adalah pelaku harus balik dan berakal sempurna. Untuk anak-anak atau remaja yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi perbuatannya, hukum yang diterapkan biasanya bersifat takzir, yaitu sanksi yang bersifat mendidik dan membina, bukan hukuman fisik secara berat, berarti tidak melakukan potong tangan tersebut. Jadi Ustazah, kalau dalam konteks sekolah seperti kita ini, bentuk takdir seperti apa ya kalau kita dilakukan dalam Nah, kalau untuk bentuknya, Aufa bisa mengembalikan uang presti atau uang temannya tadi yang sudah diambil, minta maaf kepada temannya, dan Aufa harus menjalani sanksi yang sudah ditetapkan di dalam kitab sekolah ya. Tujuannya itu bukan untuk memperlakukan Aufa, jadi untuk agar Aufa ini menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi. Saya minta maaf Bu, Ustazah. Aufa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan mengembalikan. Tidak apa-apa Aufa, yang penting kamu kurang tahu itu dan mau. Terima kasih Bu, Ustazah. Dari ilustrasi tadi, kita melihat bahwa meskipun pencurian itu termasuk perbuatan yang diancam dengan hudud, penerapannya itu memiliki syarat yang sangat ketat, seperti nilai barang yang mencapai nisab, serta kondisi pelaku yang sudah balik dan belakar sempurna. Untuk kasus ringan yang dilakukan anak atau remaja, pendekatan takzir yang mendidik menjadi lebih tepat. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana yang berlaku secara nasional bersumber dari KUHP dan peraturan perundang-undangan, bukan langsung dari hukum hudud. Namun, di Provinsi Aceh terdapat kanon jinayah yang mengatur sejumlah jarima berdasarkan prinsip syariat Islam dengan bentuk sanksi yang telah disesuaikan. Misalnya, hukuman cambuk untuk jarima tertentu.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam termasuk di Indonesia telah mengalami penyesuaian bentuk sesuai konteks sosial, politik, dan sistem hukum yang berlaku, tanpa meninggalkan tujuan dasarnya, yaitu menjaga 5 hal pokok dalam maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demikian pembahasan kami mengenai hudud dalam hukum Islam. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua tentang pentingnya memahami hukum pidana Islam secara kontekstual, bijaksana, dan tetap berorientasi pada perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.